Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita masuk ke pembahasan web server lokal dengan SAM. Nanti setelah materi ini ada soal evaluasi yang bisa dikerjakan di Spada. Kemudian materi ini sudah bisa di-download di Spada. Baik, pembahasan kita yaitu tentang SAM, server lokal yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Nah, ini sudah pernah kita bahas di web dasar kemarin ya sekilas. Nah, sekarang akan kita lanjutkan cara instalasi dan penggunaan dari server lokal ini. Jadi nanti untuk 1 semester ke depan kita akan praktek menggunakan web server yaitu SAM ini. Nah, web server SAM ini merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima perintah atau disebut juga request. Nah, berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser. Nah, jadi bagaimana nanti menghubungkannya dari aplikasi kita agar bisa ditampilkan di browser, maka dibutuhkan sebuah web server. Nah, selanjutnya kode-kode yang kita tuliskan di dalam text editor nanti yaitu berbasis PHP itu akan dieksekusi oleh web server ya. Server lokal kita gunakan aplikasi paket SAM. Jadi SAM itu sudah ada bahasa pemrograman PHP, sudah ada database MySQL dan juga sudah ada server lokalnya. Nah, cara pemasangannya nanti akan saya praktekkan. Jadi nanti bisa di-download di alamat ini ya. Untuk aplikasi SAM-nya itu bisa di-download di alamat ini. Pastikan download sesuai dengan alamat ini. Ya, jangan di blog orang, jangan di WordPress, tapi harus di web resminya. Kemudian nanti setelah terbuka webnya, silahkan pilih sesuai dengan ini bit dari perangkat kalian masing-masing. Ini ada tombol downloadnya. Nah, setelah di-download nanti silahkan dilakukan instalasi. Nah, jika muncul nanti pesan seperti ini, ya, jika nanti muncul seperti ini, tekan saja yes, kemudian OK. Nah, selanjutnya nanti proses instalasi akan berjalan ketika kita klik tombol next ini. Nah, ini adalah paket-paket yang mau kita install. Di sini ada banyak ya. Kalau mau di checklist semua juga tidak masalah, tapi dipilih juga tidak masalah. Nah, di sini biarkan saja pengaturannya seperti default. Klik next. Kemudian nanti ini adalah tempat untuk instalasinya. Apakah di drive C atau di D. Nah, bisa dipilih ya. Nanti klik saja folder ini mau diletakkan di drive D atau di drive C. Nama foldernya adalah SAM. Kemudian pemilihan klik next, nanti akan muncul tampilan ini. Klik next lagi pemilihan bahasa. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, klik next. Kemudian nanti proses instalasi akan berjalan seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah selesai diinstal, nanti akan muncul seperti ini. Klik saja finish. Kalau ini di checklist, berarti nanti ketika klik finish, control panel akan muncul dengan sendiri. Nah, nanti cara menjalankan SAM-nya akan saya contohkan bagaimana cara menjalankan SAM-nya. Bisa melalui menu start atau yang ada di desktop. Kemudian nanti setelah SAM-nya terbuka, bisa kita aktifkan beberapa paket seperti Apache dan MySQL-nya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nanti kalau SAM sudah terbuka, silahkan diaktifkan. Kalau kita sudah pakai database, berarti dua ini diaktifkan. Apache dan MySQL gitu. Nah, selanjutnya PHP. Nah, nanti kita prakteknya juga menggunakan PHP. Nanti di sini akan saya contohkan sebuah kode sederhana untuk mengeksekusi direktori yang ada di SAM ini. Jadi ini sudah pernah kita bahas sekilas dulu di web dasar ya, di web dasar semester yang lalu sudah pernah kita lihat bahas apa itu PHP. Jadi dalam 1 semester ke depan kita menggunakan bahasa ini dengan framework MVC dan kode igniter nanti. Nah, apa saja keistimewaan? Yang pertama itu cepat, gratis,
mudah dipelajari ya, karena tutorial banyak di internet yang bisa kita dapatkan. Kemudian multi platform, bisa dibuka di mana saja, di komputer, di handphone bisa, di laptop juga bisa, dan sistem operasi apa aja bisa kita buka websitenya. Kemudian dukungan technical support ya, jadi ada dokumentasi dari web PHP resminya, bisa kita lihat. Banyaknya komunitas PHP dan aman. Jadi untuk membuat website berbasis PHP ini sudah banyak tutorial di internet. Konsep kerjanya bagaimana jika kita menggunakan web server? Yang pertama, kita akan buat dulu kode-kode tertentu PHP, kemudian nanti ada HTML, kita masukkan ke server lokalnya di sini, kemudian nanti baru bisa diakses oleh browser. Nah, seperti ini. Jadi ini langkah-langkahnya. 1, 2, 3. Ya, konsep kerja dari PHP itu. Selanjutnya, untuk mencari folder SAM di tempat instalasinya, misalnya kalian install di C, cari di C, yaitu nama foldernya SAM. Double klik SAM control. Nah, kalau misalnya dalam foldernya yang diklik ini, tapi biasanya itu ada di desktop atau di menu start. Nah, ini kode pertama ya, kode pertama. Ini nanti akan saya coba yang ini ya. Ini kode pertama yang bisa dijalankan di bahasa pemrograman PHP yang dijalankan di web server lokal. Kemudian ada yang namanya variabel. Ini sudah pernah kita bahas dulu di web dasar ya. Ini saya ulangi lagi. Variabel itu diawali dengan tanda dolar atau string, tidak boleh pakai spasi. Jika mau ada jarak, kasih tanda underscore. Ya. Nah, kemudian contoh variabel. Nah, ini name, nama. Nah, ini nanti tempat variabel name ini nanti akan ditampilkan di echo ya. Di sini kita panggil variabel name-nya, ketika jalankan browser nanti akan menampilkan isi dari variabel ini. Misalnya ini isi dengan nama sendiri, misalnya nama kalian tulis di sini, name kalian tulis di sini. Ketika nanti dipanggil foldernya akan muncul nama dan name seperti itu. Nah, kemudian tipe data. Tipe data yang bisa dibaca pada PHP itu ada beberapa ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini dia tipe-tipe data yang bisa dibaca di PHP. Nah, contoh variabelnya dan tipe data seperti ini. Ada variabel name, kemudian ada variabel nama, nilai, ini tipe datanya status. Nah, nanti bisa ditampilkan dengan berbagai macam tampilan dengan penerapan variabel. Kemudian ada lagi konstanta. Nah, ini merupakan variabel konstanta yang nilainya tidak berubah-ubah. Untuk mendefinisikan konstanta dalam PHP menggunakan fungsi define. Nah, seperti ini. Define nama isi dengan nama sendiri. Jadi tidak menggunakan variabel tapi konstanta. Nanti menampilkannya seperti ini di echo. Nah, untuk melihat hasilnya akses saja folder aplikasinya. Nah, ini juga kemarin sudah pernah saya jelaskan di web dasar cara penulisan komentar di coding. Oke, nah sekarang akan saya coba praktekkan kode ini ya. Coba perhatikan kode yang ini. Ini sudah ini ya. Saya lihat dulu di sini. Misalnya mau download SAM. SAM itu downloadnya di sini ada saya kasih link ya. Ini copy paste saja. Yang ini copy, kemudian buka browsernya, paste di sini, enter. Nah, nanti di bagian ini silakan download SAM bagi yang belum install di laptop atau di komputer masing-masing. Sesuaikan dengan bitnya ya, 64 bit ini ada untuk Windows, Linux, OS X ya. Ya, kalau kebanyakan pakai Windows pilih yang 64 bit. Nah, kemudian jika sudah berhasil diinstal sesuai dengan prosesnya, aktifkan SAM-nya, cari di Start atau di desktop juga ada. Sini misalnya SAM ya, saya cari di desktop SAM seperti ini, SAM control panel. Nanti ketika dibuka SAM ini, yang perlu kita aktifkan untuk saat ini adalah Apache-nya saja ya. Yang perlu kita aktifkan untuk saat ini adalah Apache, karena MySQL ini kita belum masuk ke database, tapi diaktifkan dua-dua juga tidak ada masalah. Saya klik start cara mengaktifkannya di baris Apache ini. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti itu sudah aktif server lokal kita. Gimana cara menandakannya? Caranya itu klik
di browser ketik localhost. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti server lokal sudah berhasil diaktifkan. Nah, kalau misalnya melalui kontrol panelnya juga bisa, yaitu klik tombol admin ini, misalnya ini saya klik. Nah, nanti akan sama tampilan seperti ini, ya. Diketik lokal di browser bisa, diklik admin di kontrol panel SAM-nya juga bisa, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana caranya membuat sebuah kode agar bisa ditampilkan di browser menggunakan server lokal ini. Oke, saya contohkan di sini sebuah kode yang ada di slide yang bagian ini. Yang ini. Nah, ini akan saya copy paste nanti. Buka text editor, sini saya contohkan menggunakan Notepad++. Nah, kalian bisa menggunakan Notepad++ atau menggunakan Sublime Text. Ya, ini downloadnya di internet ada. Ketik aja di Google Notepad++, sesuaikan dengan bit komputer kalian, kemudian diinstal. Ini diklik, kemudian terbuka nanti di sini. Saya tutup dulu. Nah, sebelum mulai ngoding, ya, kita buat dulu folder di dalam folder SAM, ya. Saya install itu di C, namanya itu karena saya punya 2 SAM di sini, saya contohkan SAM 2. Kalau kalian itu namanya SAM ini aja. Ini saya buka folder SAM, kemudian buka folder htdocs. Nah, di dalam folder htdocs ini kita buat folder baru, ya, dengan nama hello. Nah, setelah folder kita buat di dalam folder SAM dan dalam folder htdoc, folder hello ini, kita buka text editor. Nah, ini kemudian kita masukkan kode PHP yang ini saya contohkan, ini saya copy. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di text editor sini, paste. Nah, kemudian saya simpan. Simpan di dalam folder yang sudah kita buat tadi, yaitu di SAM, kemudian di C, di SAM, kemudian di htdoc, dan hello, tadi folder hello kita buat. Nah, ubah namanya menjadi hello.php. Nah, harus ekstensi PHP, ya, ini jangan lupa. hello.php, kemudian klik save. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya apakah terlihat? Kita coba panggil ini. Kita panggil, buka browser, kemudian di sini ketik localhost garis miring, nama foldernya tadi adalah hello. Garis miring, nama filenya hello.php. Enter. Nah, ini dia yang kode PHP kita buat tadi. Jadi ini dijalankan melalui web server lokal ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk penggunaan variabel, ya, variabel ini. Nah, yang ini. Ini saya copy, ya, ini saya copy, kemudian saya buka text editor ini, kemudian saya buka file baru yaitu new, saya paste di sini. Nah, ini. Kemudian saya simpan di dalam folder yang sudah kita buat tadi, yaitu di dalam drive C, folder SAM, kemudian di dalam folder htdoc, di dalam folder hello. Nah, di sini kita buat namanya adalah variabel titik php. Nah, save. Oke. Nah, jika kalian copy paste ini, kemudian di save, kita coba jalankan di browser. Nah, caranya adalah ketik localhost garis miring, nama foldernya tadi adalah hello karena kita simpan di dalam folder ini, kemudian kita panggil nama filenya yaitu variabel.php. Enter. Nah, di sini ada error. Coba perhatikan. Parse error, syntax error, express dengan string in htdoc variabel. Nah, file variabel ini di baris kedua. Kita lihat kodenya. Baris kedua di sini. Tadi saya copy paste. Nah, ini salahnya di sini. Ini tanda kutipnya bukan seperti ini ya, tapi ini kita hapus, masukkan tanda kutip baru. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga tanda kutip satunya salah. Harusnya yang benar adalah seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian buka lagi browsernya, ini di refresh saja. Oke. Ya, sudah berhasil. Jadi kalau misalnya ini saya ubah menjadi
kemudian disimpan, di Ctrl S bisa, di save juga bisa, jalankan browsernya. Nah, ini dia. Penggunaan variabel di PHP dijalankan dengan web browser lokal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya contohkan satu file lagi, klik new. Saya akan buat penggunaan variabel yang lain ya. Saya contohkan di sini, saya buka PHP, kemudian saya tutup dulu. Kemudian di sini saya buat variabel penyebut sama dengan 10 titik koma pembilang. Variabel pembilang sama dengan 5 titik koma atau semikolon. Kemudian di sini saya buat variabel hasil, yaitu nanti akan saya jumlahkan variabel penyebut ini ya, penyebut ditambah bukan ditambah, dibagi aja, dibagi, ini tanda bagi biasa ya. Kemudian variabel pembilang. Nah, seperti ini titik koma, kemudian tampilkan hasilnya dengan cara echo. Nah, setelah itu kutip 2, kemudian panggil variabelnya yaitu hasil. Kutip 2 titik koma. Nah, kemudian disimpan. Ini disimpan, save di dalam folder yang sudah dibuat tadi, yaitu di htdoc, kemudian folder hello. Namanya adalah hitung.php. Ya, save. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti apa jadinya? Kita lihat di browser ya. Ketik localhost, kemudian nama foldernya hello, nama filenya hitung.php, enter. Nah, 2. Kenapa 2? Nah, di sini saya tambahkan hasilnya, hasil pembagian 10 dibagi 5 adalah, ini saya tambahkan BR ini untuk enternya. Nah, saya simpan, Ctrl S, lihat lagi browsernya, ini di refresh saja. Nah, hasil pembagian 10 bagi 5 adalah 2. Nah, beginilah cara penulisan variabel di dalam kode PHP dan dijalankan di web server lokal. Oke, untuk materi dasar kita untuk pertemuan ketiga ini dulu ya. Sebelum kita masuk ke MVC dan framework, kemudian Bootstrap, kita ke pemanasan ini dulu. Nah, oke, nanti ada soal evaluasi di SPADA, silakan kerjakan, yaitu soal evaluasinya dalam bentuk coding. Saya akan berikan contoh kasus di soal evaluasi. Kalian cari codingnya, kira-kira coding yang benar untuk contoh kasus itu apa. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.